Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Kami akan mempresentasikan terkait project based learning kami mengenai kajian komprehensif atas penilaian environmental conservation cost atau financial performance perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2019-2020. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fanka Maharani dengan NPM 2011013, kemudian Jemi Masara dengan NPM 2011078, Meta Rianti dengan nomor NPM 2051014, dan Nisrina Aisyah dengan nomor NPM 2051017. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sedikit tentang profil perusahaan. Perusahaan ini berdiri dengan nama lengkap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, kemudian disingkat menjadi PT Telekom Indonesia Persero dengan nama komersial Telkom. Pemilikan saham yang mereka miliki yaitu 52,009% pemerintah Republik Indonesia dan 47,91% untuk publik. Kemudian status perusahaan sendiri yaitu perusahaan terbuka atau BUMN. Bidang usaha jenis barang dan jasa yaitu penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Kemudian perusahaan Telkom sendiri didirikan pada 19 November 1991 dengan pencatatan saham Persero mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange pada 14 November 1995. Kemudian kode sahamnya yaitu Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Kemudian jenis sahamnya yaitu saham seri A Adiwarna dan saham seri B. Modal dasar satu saham seri A Adiwarna dengan jumlah 399 miliar saham seri B, dan modal ditetapkan pada di sektor penuh satu saham seri A Adiwarna dengan 99 miliar saham seri B. Kemudian ada uraian terkait perencanaan tanggung jawab sosial. Strategi dan perencanaan strategi CSR, Telkom mengacu pada hasil dan perumusan tanggung jawab sosial Telkom yang telah dilakukan sebelumnya. Telkom saat ini memiliki inisiatif tanggung jawab sosial yang menjadi panduan bagi Telkom untuk menurunkan dampak negatif dari berbagai keputusan dan kegiatan perusahaan. Pada inisiatif CSR atau strategi SR, Telkom menunjukkan komitmennya untuk menciptakan manfaat bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian budaya kerja ramah lingkungan. Selama tahun 2020, Telkom Group melakukan berbagai upaya untuk mengelola dampak operasi terhadap lingkungan hidup. Beberapa program yang dilakukan antara lain meliputi efisiensi energi, pemakaian energi terbarukan, pengelolaan limbah, pengelolaan daur ulang air, serta penggunaan perangkat keras yang lebih hemat energi. Salah satu upaya yang telah dilakukan Telkom yaitu melakukan sosialisasi pola hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kemasan plastik minuman dan penggunaan plastik pada kegiatan yang diadakan. Telkom juga sudah menetapkan kebijakan penggunaan penyebaran informasi melalui sistem online seperti nota dinas online, virtual meeting, share files, dan online survei serta pelayanan SDM di IT. Lalu Telkom juga terus mengadakan edukasi pelanggan dengan menjalankan tagihan menjadi paperless melalui email. Selain itu juga pelanggan dapat mengakses aplikasi melalui My IndiHome atau My Telkomsel. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Jemi Masara Salsabila. Baik, saya Jemi Masara Salsabila akan melanjutkan selanjutnya itu mengenai pengelolaan energi oleh PT Telkom. Konservasi energi gedung, Telkom dan anak perusahaan telah melakukan berbagai upaya, antara lain yaitu penggunaan lampu LED dan cooling system management pada gedung kantor. Menggunakan kaca reflektif dengan ketebalan 6 mm pada sebagian gedung kantor sehingga mengurangi panas yang masuk.
Telkom juga telah menggunakan skema zoning lightning, yaitu membedakan area penyalaan lightning sesuai kebutuhan sehingga mampu menghemat energi dan lain-lain. Untuk jaringan seluler, inisiatif yang dilakukan Telkom adalah yaitu dalam pengelolaan BTS menghadirkan teknologi terdepan yang lebih hemat energi untuk kegiatan operasional dan penggunaan Trans-Saver Station atau BTS berbasis energi bersih atau ramah lingkungan. Sedangkan untuk pengelolaan data center, Telkom melalui Telkom Sigma melakukan penghematan konsumsi sistem pendingin dengan melakukan adjustment setting temperatur dan humidity pada unit perangkat pendingin. Pada tahun 2020, Telkom Group juga menggunakan BBM yang sebagian besar digunakan untuk operasional BTS, STO, data center, serta kendaraan. Dengan adanya konsumsi listrik on-grid dan BBM tersebut, maka total penggunaan energi Telkom pada tahun 2020 mencapai 8 juta gigajoule dengan konsumsi listrik on-grid sebesar 8,327 gigajoule dan konsumsi BBM sebesar 425 gigajoule. Secara keseluruhan, penggunaan energi tersebut naik sebesar 278.196.000 gigajoule atau 3,2% dari penggunaan energi pada tahun periode pelaporan sebelumnya. Next slide. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan energi ramah lingkungan. Telkom juga berupaya, yaitu salah satu upaya Telkom dan anak perusahaan untuk mereduksi atau mengurangi emisi karbon, yaitu menggunakan energi ramah lingkungan pada Base Trans-Saver Station atau BTS. Pemanfaatan energi ramah lingkungan tersebut dapat diwujudkan berkat riset berkesinambungan yang berlandaskan semangat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Telkomsel. Telkomsel sudah menggelar 216 BTS Go Green Fuel Cell dan 209 BTS Solar Cell di seluruh Indonesia. Next slide. Selanjutnya adalah penurunan emisi karbon. Telkom Group baru-baru ini melakukan perhitungan terbatas terhadap pemakaian energi listrik dan BBM. Telkom Group juga mencatat terjadi peningkatan konsumsi listrik terbesar, yaitu sebesar 78 juta kWh pada tahun 2020. Sedangkan untuk konsumsi BBM terjadi penurunan sekitar 130.692 liter pada tahun 2020. Jadi dapat dilihat pada tabel emisi karbon Telkom dan anak perusahaan tahun 2019 dan tahun 2020. Terjadi peningkatan total emisi karbon pada tahun tersebut. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Metarianti. Baiklah, saya Metarianti akan melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya mengenai pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di lingkungan Telkom dan anak perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Untuk pengelolaan limbah organik dan non-organik tidak termasuk e-waste. Telkom Group bekerja sama dengan Dinas Kebersihan pemerintah setempat untuk material yang dapat didaur ulang seperti kabel tembaga dan material logam diproses diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pemakaian air. Dalam kegiatan operasionalnya, penggunaan air bersih di lingkungan kerja Telkom Group sebagian besar bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Berbagai upaya efisiensi antara lain menerapkan kebijakan hemat air, penggunaan keran otomatis di sebagian besar gedung Telkom, dan pemanfaatan sisa air dari perangkat pendingin atau AC. Gedung Telkom telah memiliki biopori dan sumur resapan untuk pengendalian air hujan dan dipergunakan kembali konsumsi air bersih pada tahun 2020 mencapai 1.588 meter kubik, turun menjadi 293 meter kubik atau 15,6% dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang pelibatan dan pengembangan masyarakat. Pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial Telkom Group
dapat dilihat dari kerangka program kemitraan dan bina lingkungan, yaitu BUMN untuk negeri. Dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal, per 31 Desember 2020, Telkom Group mencatat jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di Telkom dan anak perusahaan sebanyak 25.123 orang. Dan mayoritas pemasok Telkom Group berdomisili dan dimiliki anak bangsa, yaitu 852 pemasok lokal atau 98,95% dari total jumlah pemasok per 31 Desember. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nisrina Aisyah. Baik, saya Nisrina Aisyah akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi, Telkom telah merealisasikan biaya sebesar Rp397,14 miliar untuk kegiatan tanggung jawab sosial, termasuk di dalamnya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan investasi sosial. Dari total dana tersebut, Rp221,66 miliar atau 55,81% dialokasikan untuk program kemitraan dan Rp124,73 miliar atau 31,40% dimanfaatkan untuk program bina lingkungan dan sisanya digunakan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ini adalah tabel realisasi dana tanggung jawab sosial dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Next. Berikut adalah kesimpulan dari laporan hasil Project Based Learning kami. Jadi, dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap lingkungan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah memberikan penerapannya, di mana entitas mampu menghadapi isu terhadap lingkungan mengenai keberlanjutan terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, yaitu menjaga dengan baik wilayah sekitar tower internet milik entitas agar tetap bersih, aman, dan asri. Next. Berikut adalah saran yang dapat kami berikan untuk mendukung salah satu prinsip CSR, yaitu keberlanjutan. Sebaiknya kewajiban terhadap keamanan sosial tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun sebagai konsumen seharusnya pengguna juga perlu memberikan tanggung jawabnya terhadap dampak mengenai isu lingkungan. Contohnya seperti menggunakan listrik dan internet yang digunakan dengan seperlunya tanpa eksploitasi berlebihan, seperti melakukan pembajakan sinyal Wi-Fi atau pembajakan aliran listrik. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi terkait Project Based Learning kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.